warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunda Putri Azahra dengan NIM G0023203 dari kelompok A4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Yang pertama ada faring. Di sini ada struktur faring, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Selanjutnya ada nasofaring. Nasofaring terletak di posterior kavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh koana. Untuk letak skeletopisnya, nasofaring berada di VC1 sampai VC2. Nasofaring berfungsi sebagai saluran respirasi. Lalu selanjutnya ada orofaring. Orofaring merupakan bagian dari faring yang terletak di belakang kavum nasi. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Untuk letak skeletopis orofaring berada di VC2 hingga VC3. Untuk orofaring sendiri itu berfungsi sebagai proses pencernaan. Yang ketiga adalah laringofaring. Untuk letak skeletopisnya berada di VC3 sampai VC5. Di laringofaring itu ada fossa piriformis, terletak di kanan dan kiri laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul itu akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Lalu yang kedua ada aditus laring, itu merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laringofaring. Selanjutnya ada struktur jantung eksterna di perikardium atau pelindung jantung. Yang pertama ada fibrosum perikardium. Perikardium fibrosum atau fibrosum perikardium itu tersusun atas jaringan fibrosa. Berfungsi untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, menjaga kor agar tetap di tempatnya. Perikardium fibrosum itu terletak lebih superficial daripada perikardium serosum. Selanjutnya ada perikardium serosum. Ini yang perikardium serosum itu yang melapisi jantung secara langsung. Untuk perikardium serosum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu parietal dan visceral. Yang visceral itu yang lebih dekat dengan jantung. Selanjutnya, di sini penjelasan perikardium serosum tersusun atas dua lapis serosa, yaitu lamina parietalis perikardii dan lamina visceralis perikardii. Untuk lamina parietalis perikardii melapisi fasies interna perikardium fibrosum, dan untuk lamina visceralis perikardii itu melapisi kor secara langsung sebagai epikardium. Di antara dua lapis perikardium serosum terdapat kavum perikardii atau kavitas perikardiaka yang berisi cairan serosa atau liquor perikardii. Selanjutnya ada struktur jantung eksterna. Di dalamnya perikardium ada apex dan basis. Apex itu ditemukan di sebelah profunda spatium intercostalis 5 di kiri dari linea mediana. Sedangkan basis cordis itu batas superiornya bifurcatio arteri pulmonalis. Untuk batas inferior itu ada sulcus coronarius. Untuk batas kanan atau dexter itu ada sulcus terminalis. Untuk batas kiri atau sinister itu ada vena obliqua atrii sinistri. Untuk penjelasan basis dan apex, basis itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex mengarah ke panggul kiri. Basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dexter. Lalu apex cordis itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Untuk bagian jantung yang eksterna itu selain ada apex dan basis juga ada 3 fasies jantung. Yang pertama fasies sternocostalis, lalu yang kedua ada fasies diafragmatica, yang ketiga ada fasies pulmonalis. Untuk
Fasies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Untuk yang kedua, fasies diaphragmatica terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Lalu yang ketiga ada fasies pulmonalis. Itu terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lalu bagian jantung yang eksterna ada skeleton cordis. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang ini ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis. Lalu ini ada trigonum fibrosum sinistrum. Dan ini ada annulus fibrosus valva aorta. Lalu di sini ada annulus atrioventricularis dextra. Yang di sini ada annulus fibrosus dextra. Di sini ada annulus fibrosus sinistra. Dan ini untuk katup-katupnya yaitu ada valva pulmonalis. Di sini juga ada aorta valva. Di sini ada mitral valva. Dan ini ada tricuspid valva. Fungsi dari skeleton cordis sendiri itu yang pertama untuk tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari core, yang kedua tempat perlekatan kupis atau katup jantung, yang ketiga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Untuk skeleton cordis itu terdiri atas annulus fibrosum, trigonum fibrosum, pars membranacea septum interventricular, interarterial, dan arterioventricular. Selanjutnya ada struktur jantung yang internal. Yang pertama ada atrium dexter. Atrium dexter sendiri itu ada superior vena cava, lalu ada SA node, lalu ada fossa ovalis, ada inferior vena cava, lalu ini ada katup-katupnya, lalu ada pectinative muscle, lalu ada terminal crest, dan right atrial appendage. Lalu selanjutnya ada ventriculus dexter. Di sini ada bagian-bagian dari ventriculus dexter. Ada vena cava superior, ada auricula dextra, ada arteri koronaria yang dextra, lalu ada chorda tendina, lalu ada musculus papillaris posterior, ada musculus papillaris anterior, dan selanjutnya ada atrium sinister, left atrium atau atrium sinister. Ini ada bagian-bagiannya. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Ini ada bagian-bagian dari ventriculus yang sinister. Lalu selanjutnya ada mekanisme pembukaan dan penutup katup jantung. Di sini ada anatomis dari 4 katup jantung, yaitu yang pertama ada katup aorta ini, lalu yang kedua ada katup mitral ini,
Lalu yang ketiga ada katup pulmonal di sini. Lalu yang keempat ada katup trikuspid di sini. Untuk penjelasannya, jantung mengangkut darah dengan rute yang dapat diprediksi melalui 4 ruang. Keempat ruang tersebut adalah atrium kiri dan kanan di bagian atas jantung, serta ventrikel kiri dan kanan di bagian bawah jantung. Di antara ruang-ruang tersebut terdapat 4 katup yang terbuat dari jaringan yang tipis namun kuat. Mereka disebut selebaran atau titik puncak. Katup membuka dan menutup untuk membantu darah bergerak sepanjang jalurnya. Untuk jalurnya sendiri yaitu yang pertama, darah yang membutuhkan oksigen mengalir dari tubuh ke atrium kanan, kemudian mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan. Lalu ventrikel kanan memompa darah melalui katup paru dan masuk ke paru-paru tempat mengambil oksigen. Darah yang kaya akan oksigen kemudian mengalir ke atrium kiri. Lalu jantung memompa darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri, dan selanjutnya dari ventrikel kiri darah mengalir melalui katup aorta ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada diafragma. Diafragma di sini ada pars sternalis, ada trigonum sternocostal, lalu ada trigonum lumbocostal. Di sini ada bagian-bagian yang lainnya. Setelah ini juga ada pars yang sudah disebutkan tadi, ada pars sternalis, lalu ada pars costalis, ada pars lumbalis. Untuk yang terakhir ada mediastinum. Mediastinum dibagi menjadi mediastinum superior, anterior, middle, dan posterior. Untuk yang superior itu berisi trakea, esofagus, timus, dan yang lainnya. Lalu untuk yang anterior itu ada timus. Untuk yang middle itu ada heart dan perikardium. Lalu yang untuk posterior ada esofagus, ada vena azygos dan hemiazygos, dan ada lain-lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.